sadar nggak, aku sekarang kan lagi bernafas? Iya, bahkan saat kalian nonton video ini, kalian lagi menghirup oksigen dan ngeluarin karbon dioksida loh. Tapi, kalian pernah kepikiran nggak? Bagaimana sih udara itu bisa masuk ke paru-paru kita? Dan lewat struktur apa aja sih udara itu bisa masuk ke paru-paru kita? Nggak pernah? Yaudah deh, yuk ikut aku belajar. Halo semua, perkenalkan, aku Iwan Yasa Sata Pratama, bisa dipanggil sebagai Yasya, Satya, Pratama, bebas deh. Aku dengan NIM 2570 121 228 dan aku berasal dari SGD 6 English Class. Seperti di awal video tadi, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sistema respiratori. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama ialah bagian atas dari sistema respiratorium, yaitu nasum ataupun hidung. Ini merupakan nasum atau hidung. Nah, bagian dalam nasum ini disebut juga dengan cavitas nasi atau rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung ini terdapat dua batasan nih. Ada batas bagian depannya atau limen nasi, batas bagian belakangnya disebut juga dengan coana atau apparanthus nasalis posterior. Selain itu juga ada juga beberapa struktur-struktur yang terdapat dalam rongga hidung ini atau cavitas nasi ini. Yang pertama itu adalah konka. Konka itu merupakan tonjolan-tonjolan yang ada di sini. Terdapat 3 buah tonjolan. Tonjolan yang paling atas yang pertama disebut juga dengan konka nasalis superior. Sedangkan tonjolan yang ini, yang kedua, disebut juga dengan konka nasalis media, dan ini merupakan konka nasalis inferior. Superior, media, inferior. Selain ada konka, dia juga ada namanya meatus atau pembatas atau cekukan-cekukan yang ada di sini. Nah, di sini ada meatus yang pertama, yaitu meatus nasalis superior yang membatasi dari konka superior dan juga konka media. Yang kedua, yang meatus yang bagian sini disebut juga dengan meatus nasalis media yang membatasi dari konka media dan juga konka inferior. Sedangkan yang terakhir itu ialah meatus nasalis inferior yang berada di bawah dari konka inferior yang ada di sini di dalam kotak. Nah, selain itu juga dia juga ada yang namanya sinus. Di sini yang disebut juga dengan sinus frontal. Di sini sphenoidal sinus. Selain itu juga pada nasum itu juga ada satu struktur penting yang ada di bagian sini. Disebut juga dengan recessus sphenoethmoidalis, yang dimana itu tempat dari salv olfaktori menempel, yang dimana salv olfaktori itu berfungsi untuk indera penciuman dari kita. Selanjutnya, dia akan menurun ke bagian bawah. Di sini ada namanya trakea, yang merupakan penghubung dari hidung dan juga pulmo. Trakea ini dibagi menjadi dua, bagian atasnya berupa faring, bagian bawahnya adalah laring. Oke, beratur ini akan lebih jelas kelihatan strukturnya. Dimana ini merupakan trakea. Nah, ujung dari trakeanya ini merupakan fitur kardiotrakea. Nah, dalamnya itu namanya karina. Ini dalamnya ini ada namanya karina. Nanti si trakea ini akan terbagi lagi menjadi dua. Ke bagian kanan disebut dengan bronchus principalis dextra dan ke bagian kiri disebut juga dengan bronchus principalis sinistra. Nah, bronchus yang ke bagian kanan atau bronchus principalis dextra ini nantinya akan bercabang lagi menjadi 3 mengikuti jumlah dari lobus-lobusnya. Di mana cabang yang ke atas disebut juga dengan bronchus lobaris superior dextra karena dia ke atas. Yang di tengah itu merupakan bronchus lobaris medius dextra karena dia ke tengah. Dan yang ke bawah merupakan bronchus lobaris inferior dextra karena dia ke bawah. Nah, selanjutnya adalah bronchus yang mengarah ke sebelah kiri atau bronchus principalis sinistra. Bronchus principalis sinistra ini akan dibagi menjadi 2 karena mengikuti jumlah dari lobus di bagian sinistra ada 2 lobus. Nah, bronchus yang ke bagian atas disebut juga dengan bronchus lobaris superior sinistra dan bronchus yang ke bagian bawah disebut juga dengan bronchus lobaris inferior sinistra. Nah, ini. Nah, oke, pada pulmo juga ada bagian atas dan juga bagian bawahnya. Bagian atas disebut juga dengan apex pulmonalis, dan bagian bawahnya disebut juga dengan basis pulmonalis. Selain itu juga ada juga struktur yang membungkus dari si pulmo ini atau melindungi dari si pulmo ini, yang disebut juga dengan pleura parietalis. Ini ada putih-putih ini. Pleura parietalis. Oke, selanjutnya ini merupakan napak depan dari bagian pulmonya. Ini merupakan pulmo dexter dan ini pulmo sinister. Oke, pertama itu adalah pulmo dexter. Pulmo dexter itu terlihat atas 3 buah lobus. Lobus superior, lobus medial, dan juga lobus inferior. Nah, dari ketiga lobus ini, itu dia dibatasi oleh 2 buah garis. Garis ini dan juga garis yang ini. Nah, garis yang membatasi dari lobus superior dan juga lobus medius, itu disebut juga dengan fissura horizontalis. Sedangkan garis yang membatasi dari
lobus medius dan juga lobus inferior disebut juga dengan viscera obliquus atau viscera obliqua. Nah, begitu juga pada pulmo sinister. Pada pulmo sinister itu dia hanya terdiri atas dua buah lobus, yaitu lobus superior dan juga lobus inferior, sehingga hanya dibatasi oleh satu buah garis. Garis ini disebut juga dengan viscera obliquus. Yang selanjutnya ialah struktur unik yang terdapat pada pulmo. Struktur unik itu hanya terdapat pada pulmo sinister atau sinistra. Ini dia pulmonya. Nah, struktur unik itu ialah ini. Bagian lekukan seperti ini. Lekukan ini itu merupakan lekukan yang terbentuk karena ada jantung ataupun kor berada di dalam tengah-tengah ini, sehingga dia mengikuti bentuk dari kor ataupun jantungnya. Lekukan ini disebut juga dengan incisura cardiaca pulmonalis. Itu juga ada bagian yang bentuk seperti lidah seperti ini. Nah, bagian bentuk lidah seperti ini disebut juga dengan lingua pulmonalis sinistri. Oke, selanjutnya ialah tampilan dari pulmo itu sendiri. Tampilan pulmo itu ada tampilan bagian depan, disebut juga dengan facies costalis. Tampilan bagian dalam disebut juga dengan facies mediastinalis. Sedangkan tampilan bagian bawah ini ya ada karena dia menempel ke diafragma, jadi disebut juga dengan facies diaphragmaticus. Nah, gimana? Sekarang udah paham kan bagaimana udara itu bisa masuk ke paru-paru kita? Aku harap penjelasanku tadi dapat kalian pahami dan juga kalian mengerti dengan baik. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!